Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat membacakan putusan sela bagi mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi importasi gula tahun 2015-2016. Majelis Hakim memutuskan menolak nota keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh terdakwa sehingga perkara ini bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Pada sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Ketua Majelis Hakim Denny Arsan Fatrika menyatakan dalil yang diajukan kuasa hukum Tom Lembong dalam eksepsi tidak beralasan menurut hukum dan tidak dapat diterima. Hakim menilai surat dakwaan jaksa penuntut umum telah memenuhi syarat formal dan material. Majelis Hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melakukan pemeriksaan perkara ke tahap pembuktian termasuk menghadirkan saksi-saksi. Rencananya sidang akan dilanjutkan Kamis pekan depan atau pada 20 Maret 2025. Menyatakan keberatan penasihat hukum terdakwa Thomas Trikasih Lembong tidak dapat diterima. 2. Menyatakan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk mengadili perkara nomor 34 dari Fiksus dan data TPK 2025 dari PN Jakarta Pusat. Sidang kasus dugaan korupsi impor gula dengan terdakwa mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong lanjut ke tahap pembuktian. Tom Lembong menyatakan menghormati putusan sela dan siap melakukan pembuktian di persidangan. Dalam amar putusan sela kasus importasi gula tahun 2015-2016 yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Majelis Hakim memutuskan menolak eksepsi Tom Lembong dan meminta penuntut umum untuk melanjutkan perkara ini ke tahap pembuktian. Ketua Majelis Hakim Denny Arsan Fatrika memerintahkan penuntut umum untuk menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi importasi gula yang akan dilanjutkan pada 20 Maret 2025 mendatang. Usai persidangan, Tom Lembong menyebut menghargai tindakan Majelis Hakim yang memberikan putusan 2 hari setelah jaksa membacakan tanggapan atas eksepsinya. Tom Lembong juga mengapresiasi hakim yang mengizinkan pihaknya menerima hasil audit perhitungan kerugian negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP dari jaksa pada sidang berikutnya. Hasil audit ini menjadi bagian penting bagi pihaknya untuk menyusun materi pembelaan. Terkait perkara saya harus segera disampaikan kepada kami sebagai terdakwa supaya adil, supaya fair, supaya kami punya waktu untuk meneliti dan mempersiapkan pembelaan dan juga tentunya saksi-saksi ahli terkait.